Pemirsa yang berbahagia, kita bertemu lagi di acara Enlightenment Forum dengan Richard Keleprot. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah topik yang sangat penting, juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu trust and doubt. Jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita bicara kepada suami atau istri atau pasangan, kadang-kadang kita bilang I trust you. Apa sebenarnya makna di belakang trust itu, dan apa juga bedanya pada saat orang bilang I believe you. Nanti kita akan langsung bertanya kepada Pak Richard. Pak Richard, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, senang ketemu lagi. Agak ini banyak yang flu ya, Pak Richard? Banyak yang flu ya. Tapi tetap semangat. Tetap semangat ya. Ibu Mari flu juga sedikit. Flu juga sedikit, iya. Jadi trust ini sangat penting ya, Pak Richard, karena kalau dalam hubungan kita berumah tangga atau berteman, kalau tidak ada trust katanya, mendingan tidak usah menikah atau tidak usah berteman. Definisi trust sendiri apa, Pak Richard? Ya lucunya kalau dalam keluarga dia bilang I love you but I don't trust you. Iya, banyak juga kan I love you very much but I don't have the trust. Yeah. I love you but bisa nggak kita bilang I trust you but I don't love you? Itu juga saya ingin tanyakan sebenarnya Pak Richard. Jadi Pak Richard baca pikiran saya. Iya. I don't love you but I trust you. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya? Ya mungkin ya, kita sebenarnya kalau kita lihat bahasa Inggris itu kaya ya dibandingkan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat definisinya, to believe, I believe in it, to believe itu artinya kan percaya, saya percaya, to believe. Kalau to trust, bahasa Indonesianya mempercayakan. Okay. Ya, antara kedua kata itu ada perbedaan yang mencolok antara percaya sama dia 100%. So, itu belief. Pertanyaannya, apakah Anda berani mempercayakan seluruh aset Anda, mempercayakan suami atau istri atau anak-anak Anda di tangan dia? Berani atau tidak? Kalau kita berani itu namanya sudah sampai level trust. Tapi kalau kita, saya nggak berani, tapi saya percaya sama dia 100%. Berarti level of percaya kita itu tingkatnya masih di to believe, bukan to trust. Kalau to trust is already totality. Oke. Kalau dia lebih tinggi. Kalau to believe percaya, tetapi kita tidak bisa memberikan semuanya yang kita miliki kepada orang yang kita hanya believe itu. Ya. Dan yang menarik, trust itu jadinya karena totalitas, unconditional. Dia adalah bentuk tertinggi dari love. Love juga unconditional. Dia bentuk tertinggi dari love. Dan dia itu adalah hal yang paling essential dari love. Kalau kita bilang I love you but I don't trust you, makanya itu bukan love. Karena hal yang paling essential itu dilupakan. Karena essential dari love adalah trust. Kira-kira demikian. Oke, jadi esensi dari love adalah trust. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah lingkaran, misalnya cinta dan trust itu bagaimana? Kalau kita gambarkan lingkaran itu cintanya, titik pusatnya itu trust, sentralnya. Atau kalau kita gambar lingkarannya seperti ini, di build ya, love-nya seperti ini, di build lagi lebih tinggi, puncaknya dari love itu adalah trust. Atau kalau kita bisa lihat juga, kalau kita pergi ke kuil itu adalah love. Tempat yang paling suci dari kuil itu adalah trust. Jadi trust itu sedemikian meaningfulnya. Jadi kalau tidak ada trust sebenarnya cintanya itu conditional, masih belum unconditional love. Ya. Oke. Jadi kita selalu bicara mengenai unconditional love itu susah dan sebagainya. Sebenarnya hakikat dari unconditional love itu adalah trust. Sering sekali kita mengontrol istri kita pergi kemana, atau suami kita pulang jam berapa, anak kita, lalu kita worried karena tidak ada trust. Ya, and love-nya adalah conditional. Caranya bagaimana Pak Richard untuk trust, untuk kita bisa mengembangkan trust kita? Tergantung dari experience kita, tergantung dari pertumbuhan kita sendiri, ya. We just know it, ya. Kita hanya mengetahui knowing dari our experience. Nah, oleh karena itu kita harus berexperience, ya. Jangan karena dicekokin, ya. Jangan karena dikondisikan. Misalnya
saya bilang I trust my God. Kenapa? Karena dari kecil kita dikondisikan bahwa God exist. Nah, itu bukan trust namanya. Itu hasil pengkondisian kan, kalau demikian. Jadi beda, dia bilang I trust my God karena itu diberikan, dikondisikan, atau karena kita experience. Ya, kita melakukan experience sehingga kita misalnya dari experience kita itu kita merasakan, mengetahui bahwa God exist and we love God, for example, dan kita bisa trust God, kehidupan kita kepada God sepenuh hati. Misalnya gini, kalau saya tanya sama Mari, do you believe in God? Yes. Do you trust God? Yes. Kalau gitu ya harus percayakan saja hidup juga, apapun yang terjadi. Tapi sering kita sebagai manusia kan ragu-ragu dengan hal itu. Jadi kadar dari trust kita itu sebenarnya masih level belief. Gitu. Masih level belief, masih belum level, pada trust. Belum sampai karena trust, untuk ya. mencapai trust itu kita harus experience dan eksperimen. Right. Hal-hal yang kita akan percayakan itu.